Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di tur pengenalan Manajemen Informatika Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Bersama teman-teman saya. Nama aku Siti Aisyah sebagai karakter 2. Nama aku Lydia Mirza sebagai karakter 3. Nama aku Dia Dwi Karamboy sebagai karakter 4. Nama aku Jeffrey Dwi Noprian sebagai karakter 5. Nama aku Anida Asana Mila sebagai karakter 6. Nama aku Muhammad Eza Septian sebagai karakter 7. Nama aku Eliza Zahara sebagai karakter 8. Nama aku Vivi Septiani sebagai karakter 9. Oke, kami semua mahasiswa dari jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini kami semua akan memandu kalian untuk mengenal lebih jauh tentang hal apa aja sih yang menarik dari salah satu jurusan di Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu Manajemen Informatika. Mari kita mulai. Yuk mulai! Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih apa sih Polsri itu? Aku tahu. Pada rebutan nih, karena Eza paling semangat. Jadi kita kasih kesempatan nih buat Eza untuk ngejelasin apa sih Polsri itu. Oke, aku mulai ya. Jadi, Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri adalah sebuah perguruan tinggi vokasi negeri yang berada di kota Palembang. Dahulunya bernama Politeknik Universitas Sriwijaya. Secara resmi dibuka pada tanggal 20 September 1982. Seiring berjalannya waktu, perkembangan politeknik ini mampu menghasilkan alumni yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, baik lokal, nasional, maupun internasional, menjadikan Politeknik mandiri sejak tahun 1998 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 235/0/1998 menjadi Politeknik Negeri Sriwijaya. Politeknik ini memiliki 9 jurusan, yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Administrasi Bisnis, Teknik Komputer, Manajemen Informatika, dan Bahasa Inggris. Selain itu, terdapat juga 11 program studi Diploma 3 atau D3 dan 11 program studi Diploma 4 atau D4 yang tersebar di masing-masing jurusan. Dan satu hal lagi yang menarik nih, di Polsri ada juga program studi magister terapan atau S2 terapan. Oke, terima kasih Eza. Kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk Eza. Nah, jadi udah pada tahu kan, Polsri ini udah berdiri sejak tahun 1982. Wah, seumuran siapa nih? Nah, jadi Polsri sekarang udah punya 9 jurusan dengan 3 jenjang terapan, yaitu Diploma 3, Diploma 4, dan Magister terapan. Oke, setelah tahu apa itu Polsri, kita bakal ngasih tahu kalian nih makna dari logo Polsri. Jadi guys, logo Polsri ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada bunga melati, kedua ada mahkota bunga melati yang berwarna kuning keemasan. Mahkota bunga berjumlah 20, dikelilingi pancaran sinar besar berjumlah 9 dan pancaran kecil berjumlah 82 dengan latar belakang berwarna biru. Yang ketiga ada lingkaran putih dengan garis tepi hitam. Ada tulisan Politeknik Negeri Sriwijaya, ditulis dengan huruf hitam di dalam lingkaran putih. Oke guys, langsung saja. Komponen yang pertama yaitu bunga melati akan dijelaskan oleh karakter 2, yaitu Siti Aisyah. Oke, jadi bunga melati melambangkan kemurnian, keanggunan, keluhuran, dan ketegaran dalam mencapai cita-cita. 5 kelopak bunga melambangkan jumlah sila dalam Pancasila yang merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, dengan warna kuning melambangkan kejayaan Politeknik Negeri Sriwijaya. Oke, terima kasih Siti Aisyah. Selanjutnya, karakter 3 yaitu Lydia akan menjelaskan makna dari komponen kedua. Jadi, komponen yang kedua itu mahkota bunga melati berwarna kuning keemasan, melambangkan kewibawaan dan semangat tinggi untuk mencapai cita-cita dan tujuan secara kreatif, inovatif, komprehensif, dan integral. Oke, terima kasih Lydia. Selanjutnya kami akan menjelaskan makna dari komponen ketiga,
yang akan dijelaskan oleh karakter keempat, yaitu Dea. Mahkota bunga tersebut berjumlah 20, yang dikelilingi pancaran sinar besar berjumlah 9 dan pancaran kecil berjumlah 82, dengan latar belakang warna biru yang melambangkan tanggal, bulan, dan tahun pendirian Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu 20 September 1982. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya, karakter 5 yaitu Jeffrey akan menjelaskan makna dari komponen keempat. Lingkaran putih dengan garis tepi hitam melambangkan komitmen Politeknik Negeri Sriwijaya untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Baik, terima kasih Jeffrey. Selanjutnya, karakter 6 yaitu Anin akan menjelaskan makna dari komponen kelima. Tulisan Politeknik Negeri Sriwijaya ditulis dengan huruf hitam di dalam lingkaran putih, yang bermakna bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya mampu menguasai, mengembangkan, dan menciptakan teknologi dengan disiplin dan semangat baja untuk kesejahteraan dan kejayaan bangsa dengan menerapkan 3T, yaitu tepat waktu, tepat ukuran, tepat aturan. Oke, sekarang udah tahu kan apa makna dari logo Polsri? Next, kita masuk ke topik utama nih, yaitu pembahasan tentang jurusan kami. Jurusan apa teman-teman? Manajemen Informatika. Oke, siapa nih yang mau jelasin tentang manajemen informatika? Aku aja. Oke, silakan Vivi. Manajemen Informatika atau biasa disingkat MI merupakan salah satu jurusan bidang ilmu komputer pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Gedung Manajemen Informatika berada di Jalan Sungai Sahang nomor 3654, Lor Opakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, manajemen informatika itu punya visi misi yang gak kalah penting. Coba karakter 9 kasih tahu ke kita nih, apa visi misi dari manajemen informatika? Betul banget nih, visi misi itu merupakan hal yang paling penting bagi perguruan tinggi, khususnya jurusan. Dengan kita tahu visi misi, kita bisa tahu tujuan dari didirikannya jurusan tersebut. Jadi, visi dari jurusan manajemen informatika yaitu pada tahun 2024 menjadi penyelenggara pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka di bidang manajemen informatika berstandar internasional. Pastinya, untuk mencapai visi tersebut, MI memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan dan meningkatkan proses pembelajaran vokasi secara berkelanjutan sesuai dengan kompetensi di bidang manajemen informatika. Lalu, yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya di jurusan manajemen informatika dengan cara terlibat secara aktif di dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan pihak lain di bidang manajemen informatika yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Wah, jadi MI ini punya visi misi yang besar ya. Bangga gak teman-teman jadi bagian dari MI? Bangga dong. Teman-teman, tahu nggak? Selain punya visi misi yang penting, MI juga punya 2 program studi yang nggak kalah menarik nih. Emang iya? Pada kepo nggak teman-teman? Iya dong. Jadi gini, 2 program studi MI itu, yang pertama Diploma 3 atau D3 Manajemen Informatika, fokus pada keterampilan teknis dan praktis untuk mempersiapkan kalian masuk ke dunia kerja. Dalam waktu hanya 3 tahun loh, kalian sudah bisa lulus dan langsung terjun ke industri dengan kemampuan yang diakui. Yang kedua, yaitu Diploma 4 atau D4 Manajemen Informatika, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manajemen sistem informasi dan mempersiapkan kalian untuk posisi manajerial. Dengan durasi kuliah 4 tahun, kalian akan mendapatkan gelar setara sarjana yang membuka peluang karir lebih luas. Nah, dalam sistem pembelajarannya diselenggarakan dengan sistem paket loh, dengan jumlah satuan kredit semester atau SKS. Untuk Diploma 3 yaitu 110 sampai 120 SKS, sedangkan untuk Diploma 4 yaitu 144 sampai 160 SKS. Oke, jadi teman-teman udah pada tahu kan 2 program studi yang ada di MI? Tahu dong. Guys, kalian tahu kan
Politeknik ini punya aturan seragamnya sendiri, berbeda dengan universitas yang punya aturan pakaian bebas pantas. Iya, betul. Mau tahu lagi gak aturan seragam yang dipakai untuk jurusan MI? Mau banget. Sini, aku jelasin. Jadi, mahasiswa jurusan manajemen informatika itu diwajibkan untuk mengenakan seragam sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, berdasarkan hari maupun angkatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman dan identitas setiap angkatan maupun jurusan. Berikut adalah ketentuan seragam yang berlaku. Jadi, untuk hari Senin dan Rabu, tuh mahasiswa diwajibkan menggunakan baju jurusan, dan yang pasti sesuai dengan angkatan masing-masing. Kemudian, untuk hari Selasa dan Kamis, pada hari ini mahasiswa mengenakan baju angkatan yang seragam untuk seluruh anggota angkatan yang sama. Kemudian, untuk hari Jumat, mahasiswa diharuskan mengenakan baju batik. Lalu, untuk hari Sabtu, pada hari ini khusus untuk kelas KJP 2 yang menjalani perkuliahan pada hari itu, yaitu mengenakan pakaian bebas pantas dan yang pastinya harus tetap berkerah. Dan yang terakhir, diwajibkan menggunakan sepatu dan dilarang menggunakan sendal demi menjaga kerapihan dan kesopanan dalam lingkungan kampus. Dan ada lagi nih fun-nya. Tiap program studi dan angkatan tiap tahunnya punya warna baju yang berbeda. Ini nih salah satu contoh seragam jurusan dan angkatan dari D3 maupun DIM. Oh gitu. By the way, dari penjelasan tadi ada kata KJP 2 nih. Teman-teman tahu nggak maksud dari KJP 2? Tahu. Nah, coba nih Lydia, jelasin lebih rinci dong. Oke, sebenarnya selain KJP 2, jurusan manajemen informatika menyediakan berbagai pilihan kelas yang sebagian besar disesuaikan dengan jalur masuk mahasiswa. Terdapat 3 kategori utama kelas, yaitu kelas reguler atau kelas pagi, KJP 1 atau kelas siang, dan KJP 2 atau kelas malam. Yang pertama, kelas reguler atau kelas pagi. Sebagian besar bagi mahasiswa yang lolos melalui jalur undangan atau SNBP, di mana penerimaan didasarkan pada prestasi akademik siswa selama di sekolah menengah tanpa mengikuti ujian tertulis. Kelas ini berlangsung pada pagi hari hingga siang hari, tepatnya pada pukul 07.00 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, KJP 1 atau kelas siang, merupakan kelas yang sebagian besar diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur UTBK atau SNBT, yaitu seleksi nasional berbasis ujian yang mengukur kemampuan akademik calon mahasiswa. Kelas ini berlangsung pada siang hingga sore hari, yaitu pada pukul 12.40 hingga 18.10. Yang ketiga, KJP 2 atau kelas malam. Bagi mahasiswa yang lolos melalui jalur mandiri, yaitu seleksi lokal yang diadakan secara independen oleh perguruan tinggi. Dengan adanya jalur mandiri ini, memberikan kesempatan lebih luas bagi mereka yang belum lolos melalui jalur seleksi nasional. Kelas KJP 2 dimulai pada sore hingga malam hari, yang tepatnya pada pukul 18.30 hingga 21.10. Oke teman-teman, udah pada jelaskan tentang pembagian kelas yang ada di jurusan manajemen informatika. Nah, untuk menunjang sistem pembelajaran, jurusan manajemen informatika ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana baik bagi mahasiswa maupun dosen loh. Gedung jurusan manajemen informatika ini terdapat 3 lantai yang digunakan. Lantai 1 digunakan untuk perpustakaan dan administrasi. Lantai 2 digunakan untuk ruang kuliah. Sementara lantai 3 digunakan untuk laboratorium dan keperluan lainnya. Sarana yang disediakan mencakup ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, ruang administrasi, dan fasilitas lainnya. Yuk kita kepoin! Sebelum kita masuk ke gedung jurusan manajemen informatika, kita perlu ketahui apa aja sih yang ada di outdoor. Nah, di outdoor ini kita punya 3 prasarana. Yang pertama, pos satpam, lalu ada parkir luar dan dalam, dan terakhir, musola. Sekarang kita masuk yuk ke bagian dalam gedung manajemen informatika. Pada lantai 1, terdapat 3 prasarana utama. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan program studi manajemen informatika terletak di lantai 1.
perpustakaan ini dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen. Koleksi buku dan jurnal dapat dipinjam dengan membawa kartu perpustakaan jurusan. Lalu, ada ruang pengelola. Pengelola di program studi manajemen informatika merupakan kesatuan yang terdiri dari Departemen Manajemen Informatika. Ruang pengelola ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ruang kepala jurusan atau Kajur, ruang kepala prodi atau Kaprodi, dan ruang administrasi Departemen Program Studi. Dan yang terakhir yaitu Aula Manajemen Informatika yang merupakan tempat untuk kegiatan seminar dan berbagai pertemuan. Setelah kita mengetahui apa saja yang ada di lantai 1, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat 2 prasarana juga, yaitu yang pertama ialah ruang kuliah. Terdapat 5 ruang kuliah yang digunakan dalam kegiatan akademik. Semuanya terdistribusi di lantai 2. Ruang kuliah dilengkapi dengan kursi dan meja kuliah, meja dosen, AC, Wi-Fi, proyektor, smartboard, smart TV, CCTV, dan ventilasi yang nyaman. Yang kedua ialah ruang dosen. Terdapat 2 ruangan dosen yang disediakan untuk para pengajar. Masing-masing dilengkapi dengan perlengkapan meja, kursi, musola, AC, dan Wi-Fi. Ruangan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif untuk diskusi. Ayo guys, sekarang kita naik ke lantai yang paling terakhir, yaitu lantai 3. Apa aja ya yang ada di lantai 3? Sini aku jelasin. Di lantai 3 terdapat laboratorium. Laboratorium di program studi manajemen informatika ini terdiri dari berbagai 9 lab yang mendukung proses pembelajaran praktikum. Lab manajemen informatika memiliki 21 sampai dengan 28 komputer di setiap kelasnya. Lab ini juga menunjang fasilitas seperti berbagai aplikasi berlisensi resmi pada komputer, smart TV, AC, Wi-Fi, dan CCTV yang dikelola oleh dosen atau peneliti sesuai dengan bidang riset masing-masing. Namun, selain laboratorium, di lantai ini juga menyediakan loker mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan tas, buku, laptop, dan barang-barang lainnya yang tidak ingin mereka bawa sepanjang hari. Oke, jadi kita semua udah tahu nih sarana dan prasarana yang ada di jurusan manajemen informatika. Selanjutnya, di bagian terakhir yang gak kalah penting juga, yaitu organisasi yang ada di jurusan manajemen informatika. Betul nih, jurusan manajemen informatika juga memiliki organisasi himpunan jurusan mahasiswa atau HMJ. HMJMI merupakan salah satu dari 21 organisasi mahasiswa yang ada di kampus Polsri. HMJMI dibagi menjadi 5 divisi, yaitu PTKP, Humas, PSDM, Kesma, dan Bistra. Sama seperti jurusan MI yang punya visi misi, HMJMI juga punya visi misi yang keren loh. Adapun visinya yaitu untuk mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan manajemen informatika yang proaktif, kreatif, dan inovatif sebagai wadah guna membangun mahasiswa-mahasiswi manajemen informatika yang berkualitas dan berintegrasi. Dan untuk misinya yang pertama, membangun kesadaran religius dan karakter berbudi pekerti luhur bagi mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen informatika. Yang kedua, mewadahi, mengembangkan, dan menyalurkan potensi di bidang akademik serta menyikapi aspirasi mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen informatika. Yang ketiga, menjadikan himpunan mahasiswa jurusan manajemen informatika sebagai layanan informasi bagi semua mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen informatika. Yang keempat, menjadikan himpunan mahasiswa jurusan manajemen informatika sebagai wadah untuk menggali dan memperkaya minat dan bakat mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen informatika di bidang non-akademik. Dan yang terakhir, mendukung mahasiswa-mahasiswi jurusan manajemen informatika dalam mengasah kewirausahaan dengan menyediakan layanan bisnis dan kemitraan. Oke, wah keren banget kan tur kita kali ini. Banyak penjelasan dan pengetahuan baru yang udah kita dapat. Semoga informasi yang bermanfaat ini dapat membuat kita menjadi semakin bangga dan semakin cinta dengan manajemen informatika Polsri.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.